Untuk membahas tema kali ini kita telah terhubung melalui sambungan telepon Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic Indonesia, Muhammad Faisal. Mas Faisal, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Efkan. Mas Faisal, peringkat Indonesia mengalami peningkatan dari versi 2 lembaga pemeringkat internasional. Ini artinya untuk Indonesia seperti apa, Mas Faisal? Ya, artinya memang kalau dari persepsi lembaga internasional, ini beberapa indikator ekonomi makro dan juga dari saya pikir dari tingkat kesehatan dari kebijakan fiskal itu relatif positif ya terhadap kita. Dan kalau kita melihat dari kenaikan peringkat ini, saya pikir agak konsisten karena sudah terjadi beberapa kali ya. Dan kalau kita melihat beberapa tahun ke belakang. Dan bukan hanya S&P, sebetulnya beberapa waktu yang lalu juga Moody's dan juga lembaga yang lain juga menaikkan peringkat kita. Mas Faisal, apakah kemudian kebijakan ekonomi dan juga kebijakan pembangunan yang selama ini dilakukan oleh Presiden Joko Widodo bersama dengan pemerintahannya itu memang tepat berarti? Ini buah dari kebijakan ekonomi Jokowi? Saya pikir kalau kita melihat, terutama kita melihat peringkat dari competitiveness index yang salah satunya itu disebabkan oleh dua ini ya faktor yang menyebabkan kenaikannya itu diantaranya adalah kualitas daripada pembangunan infrastruktur dan juga government efficiency, ya itu yang mendorongnya sehingga naik sampai 11 peringkat. Saya pikir itu memang adalah buah daripada kebijakan yang sudah dilakukan dalam 4 tahun terakhir. Ya kalau kita melihat infrastruktur sudah tidak bisa terbantahkan lagi karena memang proyek-proyek infrastruktur menjadi prioritas dan kita melihat implementasinya juga di mana-mana sangat masif. Lalu juga ada beberapa kebijakan pemerintah yang terkait dengan paket kebijakan untuk menjalankan deregulasi gitu ya. Itu yang meningkatkan juga government efficiency, mendorong efisiensi di pemerintahan. Ini adalah saya pikir sedikit banyak ini membantu daripada perbaikan peringkat kita. Nah, hanya meski demikian kita saya pikir jangan juga terlalu over optimistik ya terhadap capaian ini karena kalau kita melihat dari indikator-indikator yang lain ya itu sebetulnya tidak selalu sejalan. Misalkan ease of doing business kita terakhir itu justru malah stagnan bahkan agak turun. Jadi dari peringkat 72 turun ke 73. Lalu juga kalau kita melihat yang lain seperti corruption index ya, corruption perception index itu juga turun satu peringkat dari 37 ke 38. Belum lagi masalah current account deficit yang sekarang masih lebar ya. Jadi saya pikir ini tetap harus menjadi bahan evaluasi kita, jangan terlalu optimistik ya. Yang harus dilakukan kemudian ke depannya seperti apa? Kebijakan ekonomi yang seperti apa, Mas Faisal? Ya. Pertama, saya pikir kalau kita melihat dari beberapa indikator makro yang paling agak kurang menggembirakan itu adalah current account deficit. Yang kalau kita perhatikan juga dalam beberapa tahun terakhir, terutama sejak 2018 itu dari sisi defisit perdagangannya yang terus secara konsisten melebar. Jadi saya pikir itu perlu ada transformasi struktural di domestik ya. Jadi bukan hanya mengandalkan perbaikan atau menunggu perbaikan kondisi global. Walaupun ini memang ada faktor global dan juga faktor domestik. Tapi di internal kita harus memang ada perbaikan transformasi struktural yang salah satunya adalah meningkatkan kembali performa daripada industri manufaktur kita. Nah, memang salah satu daripada transformasi struktural ini sudah dilakukan diantaranya adalah dengan membangun infrastruktur tadi itu, karena dengan infrastruktur kita harapkan juga berbagai macam permasalahan yang menghambat masuknya investasi itu bisa diatasi, termasuk diantaranya logistik cost. Nah, tapi dari pembangunan infrastruktur yang ada, saya pikir yang perlu ditingkatkan ke depan, diantaranya juga adalah meningkatkan dampaknya dari yang sudah proyek-proyek infrastruktur yang sudah selesai itu sehingga betul-betul bisa mendorong perekonomian, menumbuhkan pusat-pusat perekonomian yang baru gitu ya, sehingga bukan hanya fisiknya saja yang membangun tapi juga dampaknya terhadap masyarakat sekitar, terhadap ekonomi lokal itu lebih terasa lagi gitu. Mas Faisal, bagaimana kemudian Indonesia bisa memanfaatkan semaksimal mungkin dengan peringkat Indonesia yang semakin baik di lembaga pemeringkat internasional? Caranya bagaimana? Ya, salah satunya tadi, misalkan kalau kita melihat saat sekarang sebetulnya
pada saat peringkat kita meningkat ya dari sisi peringkat utang dan juga dari sisi competitiveness. Nah, ini kita harus perhatikan juga bagaimana sektor realnya, karena biasanya tidak selalu sejalan ya. Jadi perbaikan peringkat dengan sektor real, karena perbaikan peringkat biar bagaimanapun merupakan leading indicators ya, leading indicators yang semestinya perlu ditindaklanjuti lagi sehingga dia betul-betul dia bisa mendorong investasi di dalam negeri, karena tujuan daripada ini sebetulnya adalah kita biar lebih menarik untuk investasi kan. Jadi itu tujuannya. Jadi bukan hanya menaikkan peringkatnya saja. Nah, selama ini kalau kita melihat antara tingkat komitmen investasi dengan realisasinya masih ada gap yang cukup lebar gitu ya. Nah, ini yang saya pikir perlu di follow up. Jadi ini peningkatan peringkat ini harus diikuti juga dengan perbaikan-perbaikan kebijakan yang selama ini menghambat investasi. Jadi ketika investor itu sudah tertarik ya, berminat untuk masuk ke Indonesia karena dengan peringkatnya yang baik itu tersebut. Nah, ini seharusnya juga diperbaiki dengan atau di follow up dengan konsistensi kebijakan untuk yang mendorong investasi antara pusat dengan daerah ya, kemudian sinergi antar sektor ya yang untuk mendorong investasi. Bagaimana juga mereka didorong untuk masuk ke sektor manufaktur yang sekarang sedang mengalami penurunan juga performanya. Nah, sehingga ini yang betul-betul bisa mendorong perekonomian kita. Nah, sampai saat sekarang saya pikir pertumbuhan investasinya masih belum terlalu tinggi. Bahkan kalau kita lihat penanaman modal asing di kuartal 1 2019 itu masih minus 0,9%. Jadi PR-nya Mas Faisal, apakah kemudian langkah-langkah ini juga bisa mengurangi dampak dari tekanan global? Kita tahu bahwa perang dagang Amerika Serikat dan juga Tiongkok ini juga beberapa hari terakhir memberikan efek yang cukup buruk begitu untuk Indonesia. Kalau seandainya daripada perbaikan peringkat ini ditindaklanjuti ya dengan follow kebijakan yang saya katakan tadi, nah saya pikir kalau bisa kita menarik investasi dari serangkaian usaha tersebut, nah inilah yang kemudian kita bisa katakan bisa menangkal tekanan daripada eksternal. Karena perang dagang diantaranya itu sebetulnya sudah memberikan dampak positif ke beberapa negara termasuk Vietnam karena mereka mendapatkan limpahan investasi dari China misalkan. Nah, ini yang perlu kita buktikan ya, perlu kita dorong terus reformnya sehingga investasi betul-betul bisa masuk ke Indonesia. Baik, Mas Faisal, terima kasih telah bergabung bersama kami di editorial Media Indonesia. Selamat pagi, Mas Faisal. Bang Gaudesius tadi disampaikan paling tidak pembangunan infrastruktur dan juga efisiensi pemerintahan ini menjadi dua hal utama hingga kemudian bisa membuat peringkat Indonesia lebih baik di lembaga peringkat Indonesia. Padahal kalau kita cermati sebelumnya banyak yang mengkritisi mengenai pembangunan infrastruktur dari era Joko Widodo. Bagaimana Bang Gaudesius? Ya, ada dua ya, harus dipilah dulu. Okay. Yang pertama itu terkait dengan peringkat utang. Peringkat utang itu naik menunggu 24 tahun ya. 24 tahun lalu tepatnya 1995 itu Indonesia mendapat peringkat BBBB proyeksi stabil. 24 tahun kemudian tepatnya di 31 Mei 2019 baru Indonesia mendapat lagi peringkat BBBB proyeksi stabil. Ini sesuatu lompatan luar biasa. Biasanya itu naiknya itu dari BBBB positif, baru naik ke stabil. Ini loncat langsung lompat ya. Lompat langsung ke stabil. Itu menunjukkan bahwa ada kepercayaan terhadap apa? Yang pertama itu kebijakan pemerintah yang efektif dan kemampuan pemerintah mengelola keuangan berkelanjutan. Dua hal ini yang dilihat secara utuh. Walaupun di dalam negeri dua persoalan ini selalu dikritik. Bahkan Menteri Keuangan dianggapnya ratu utang atau pemerintahan ini utang terus gitu, tetapi bagi lembaga pemeringkat internasional justru Indonesia utangnya itu mampu dibayar. Tidak seberapa utangnya pemerintah Indonesia itu diakui oleh lembaga pemeringkat internasional. Yang kedua terkait dengan daya saing, naik 11 poin dari 42 menjadi 32. Ada beberapa faktor yang menentukan. Yang pertama itu dari sisi kinerja ekonomi, efisiensi pemerintah, efisiensi bisnis, dan infrastruktur. Tadi juga disebutkan oleh Muhammad Faisal bahwa infrastruktur itu memang nyata adanya. Jadi kritikan terhadap infrastruktur selama ini hanya untuk konsumsi elektoral.
sama sekali tidak dilihat seperti itu oleh dunia internasional. Atau dengan kata lain, apa yang dilakukan pada periode pertama pemerintahan Jokowi itu sudah on the track gitu. Oke, baik. Bang Gauden, kita akan lanjutkan dialog kita di segmen selanjutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Pemirsa, kita akan mulai menerima penelpon dari Anda. Kita akan sapa penelpon pertama kita dari Parepare. Ada Pak Octavianus. Pak Octavianus, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Bu Gadensius. Selamat pagi. Saya ingin mengutarakan begini, Mas. Dari prestasi yang dicapai Pak Jokowi pada kepemimpinannya yang pertama ini, tergambar jelas begitu eratnya kaitan antara stabilitas politik nasional dengan pertumbuhan ekonomi. Karena dengan stabilitas politik yang mantap itu akan mengundang para investor menanamkan modalnya di Indonesia. Yang sangat kita sayangkan adalah kenapa para pengkritik atau para oposisi terhadap pemerintahan Jokowi ini tidak melihat sama sekali prestasi-prestasi yang dicapai oleh beliau. Secara kasat mata saya bisa mengamati di sekitar rumah saya, Mas, bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat kita itu umumnya meningkat secara signifikan. Dan juga yang perlu diingat bahwa kalaupun masih ada keterlambatan atau kemandekan dalam beberapa sektor, itu patut diapresiasi juga, karena itu tidak berdiri sendiri, artinya banyak kaitannya dengan faktor-faktor lain. Tapi saya ingin sarankan Pak Jokowi, kalau ingin semakin mempercepat pertumbuhan ke depan, ada baiknya berusaha mengembalikan modal para koruptor yang ditanam di luar negeri. Karena kita kekurangan modal, makanya kita butuh investor. Bagaimana kalau harta mereka yang mereka tanam di bank-bank Swiss dan bank-bank asing lainnya itu diusahakan dikembalikan ke tanah air. Baik, terima kasih Pak Octavianus dari Parepare. Kita langsung beralih ke penelpon selanjutnya. Ada Pak Ali dari Probolinggo. Pak Ali, selamat pagi. Selamat pagi, editorial Metro TV. Selamat pagi, Pak Ali. Ya, langsung pada topik. Apa artinya kalau kepercayaan kita dapat, apa yang kita tidak bisa perbuat? Kedua, salah satunya adalah ini Pak Jokowi ini sudah selesai dengan dirinya sendiri. Saya mengharapkan Pak Jokowi nanti memilih orang-orang muda kalau bisa, atau juga orang tua sedikit saja. Dia yang sudah selesai dengan dirinya sendiri dan dia betul pure istilahnya memajukan NKRI. Salah satu yang kemarin disampaikan tentang kekayaan laut. Kekayaan laut masih diambil hasil cuma 6%. Coba kalau nanti kita fokus pada dua hal. Satu adalah mengenai maritim, kedua mengenai yang namanya pertanian. Insya Allah Indonesia ke depan akan hebat. Salah satunya ada negara APBN-nya 40% itu dia hasilkan dari hasil laut. Coba kalau Indonesia nanti lautnya betul-betul dikelola secara bagus, Indonesia akan, saya berkeyakinan serius, karena yang namanya infrastruktur sudah dibangun dan Indonesia akan leading menjadi negara 5 besar dunia. Baik, terima kasih Pak Ali dari Probolinggo. Kita akan langsung beralih ke Pak Yunus dari Tanjung Selor di Kaltara. Pak Yunus, selamat pagi. Selamat pagi dari Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Ya, silakan Pak Yunus. Ya, kalau kita melihat dari judul bahwa memang peningkatan utang ada, tetapi kepercayaan investor semakin besar kepada Republik Indonesia. Ya, kalau saya mengajak kita bersama sebagai warga masyarakat NKRI tercinta, marilah kita semua berpikiran positif thinking. Kita saling mendoakan. Boleh jadi pada saat yang lalu kita barangkali berbeda pendapat, berbeda pilihan. Tetapi itu adalah alam demokrasi, jadi kita tidak bisa paksakan kondisi. Tetapi mari setelah ada hasil kita mendoakan supaya negara kita semakin maju, rakyat kita sejahtera.
bagaimanapun upaya, bukan hanya ada di tangan Presiden Republik Indonesia, tapi di tangan kita bersama. Sampai kepada pelosok-pelosok, kita harus bersatu hati bagaimana upaya memajukan negara Kesatuan Republik Indonesia, rakyat semakin sejahtera. Itulah harapan kita. Dengan segala upaya, mudah-mudahan Presiden terpilih bisa perhatikan pembangunan-pembangunan, khususnya mohon izin, kami di Provinsi Kalimantan Utara masih memerlukan infrastruktur. Baik, terima kasih Pak Yunus dari Kaltara. Saya akan beralih ke Pak Nugroho di Jakarta. Pak Nugroho, selamat pagi. Selamat pagi Bung Braudian, selamat pagi Bung Kevin, selamat pagi Indonesia. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini hari Pancasila. Jangan lupa, Pancasila yang diucapkan Bung Karno ini yang mempersatukan Indonesia sehingga kita ini bersatu. Dan salah satu faktor daripada peningkatan kepercayaan utang itu adalah keutuhan rumah tangga Indonesia. Kita berdoa supaya 01 dan 02 bisa ketemu dan menjadi tambahan bagi peringkat kepercayaan ini. Saya ini pengusaha. Dalam usaha itu kita mau dapat kredit bank itu ada 3. Equity-nya, jaminannya, ability-nya, usahanya itu apa, dan yang ketiga yang penting ini adalah trust-nya, kepercayaan. Kita bisa dipercaya karena kita benar. Kerjanya benar, tidak untuk judi, tidak untuk kawin lagi, tidak untuk konsumsi. Nah, ini yang dilakukan oleh Jokowi. Selama ini bagaimana pemerataan pembangunan harga satu harga BBM, infrastruktur, ini sudah dilakukan dengan luar biasa. Oleh karena itu Jokowi mendapat peringkat kepercayaan. Nah, yang harus kita lakukan sebagai bangsa Indonesia, mari kita bersatu mendukung Jokowi. Sehingga program selanjutnya, penyempurnaan infrastruktur, penegakan hukum, stabilitas, dan semua itu bisa terwujud sehingga pemerataan pembangunan bisa berhasil. Ini yang paling penting. Sebab kalau kita tidak dipercaya, tanahnya banyak, kaya pun, dia tidak dapat kredit. Baik, terima kasih Pak Nugroho dari Jakarta. Saya akan langsung beralih ke Pak Syahril dari Jakarta. Pak Syahril, selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih, Metro ya. Sebagai seorang bankir, saya ingin melihat dua sisi positif dan negatif ya. Sini saya tekanannya pada sisi positif. Itu adanya kepercayaan di pemberi utang bahwa utang yang diberikan itu tepat sasaran dan memerlukan lagi dana untuk meningkatkan lagi pembangunan ekonominya ini. Itu sisi positifnya. Dan saya hanya menyarankan untuk menekan utang-utang yang kita peroleh, tingginya naiknya peringkat utang kita harus menggalakkan investasi dalam negeri. Investasi dalam negeri itu baik dari investor asing maupun investor dalam negeri. Untuk itu, kita memberikan kemudahan-kemudahan. Misalkan apa? Tax holiday. Tax holiday dan perizinan. Kita harus jelaskan, harus berikan kepada mereka. Dan satu yang paling penting sekali, sebagai negara Pancasila, kita jadikanlah pemimpin-pemimpin kita ini sebagai Pancasila, sebagai pegangan dia. Pegangannya ada melaksanakan tugas-tugasnya. Dan jangan lupa, pasal 33 itu sebagai politik ekonomi kita. Karena inilah yang akan bisa membuat negara ini bisa bangkit bangun. Dan rakyat ini akan sejahtera. Kalau kita berpegang pada Pancasila 1245. Kembali lagi, selamat Indonesia. Sekarang kita maju kepada zaman keemasan kita. Negara-negara pemberi kredit sudah percaya kepada kita. Kenapa? Kemampuan kita untuk membayar hutang sangat tinggi sekali. Dan kemampuan kita untuk melaksanakannya sangat kuat sekali. Jadi kembali lagi, selamat Pak Jokowi. Mudah-mudahan Jokowi dalam periode kedua ini konsentrasi dan tidak ada beban lagi untuk beban politik. Dia konsentrasi penuh untuk mensejahterakan rakyat melalui pembangunan ekonominya. Dan satu lagi yang paling penting, stabilitas ekonomi. Stabilitas politik yang paling penting. Baik, terima kasih Pak Syahril dari Jakarta. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali usaha jeda berikut ini. Kembali bersama kami di editorial Media Indonesia. Bang Gauden, dari 5 penelpon kita, ada catatan yang ingin disampaikan? Ya. Perekonomian Indonesia itu sama seperti bunga mawar ya. Setangkai mawar itu indah terlihat, tetapi hati-hati dengan durinya. Peringkat utang itu bukan utangnya yang meningkat, tetapi kepercayaan orang untuk memberikan untuk berinvestasi itu yang meningkat. Nah,
ketika indah dilihat perekonomian itu, mestinya semua penghalang atau duri-duri tadi itu, ibarat mawar tadi itu, mestinya para penghalang-penghalang inilah yang harus dihilangkan. Apa yang dilakukan oleh Jokowi misalnya dengan memperpendek jangka waktu perizinan dari yang sekian 50 hari menjadi sekian hari, itu upaya-upaya untuk membangun kepercayaan investor, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa tadi dikatakan oleh Pak Octavianus, kenapa oposisi tidak melihat sisi baiknya? Harus tegas dikatakan bahwa pemilu itu adalah legitimasi yang menguatkan bahwa apa yang telah dilakukan oleh pemerintah sekarang itu benar adanya dan itu diakui oleh masyarakat. Karena itulah Jokowi terpilih. Kalau pembangunan yang dilakukan selama 5 tahun pertama itu tidak pada rel yang benar, tentu rakyat tidak akan memilih Jokowi. KPU tidak akan mengumumkan Jokowi sebagai pemenang pemilu, walaupun harus menunggu putusan Mahkamah Konstitusi. Itu kaitannya. Nah, terkait dengan prestasi, bagaimana ke depannya, Jokowi sudah mengatakan bahwa pada periode kedua kalau dia terpilih kembali itu fokus pada pembangunan manusia. Nah, pembangunan manusia ini tentu seperti yang di awal kita katakan, membutuhkan juga mereka yang mengambil keputusan cepat. Pengambil keputusan cepat itu tentu menteri-menteri Jokowi yang ke depan ini mestinya seorang yang bisa bertindak cepat, tidak hanya cepat, tetapi juga yang muda gitu. Energik begitu ya, Bang Gaudesius ya. Tapi stabilitas politik dan juga ekonomi kan penting. Nah, ini kalau kita cermati mengenai kondisi stabilitas politik pada saat ini kan masih dalam rangka menunggu putusan MK. Nah, ini bagaimana nih, Bang Gaudesius? Kira-kira akan seperti apa kemudian pengaruh dari stabilitas politik ke depannya? Ya, stabilitas politik Indonesia saat ini sangat terkendali ya. Walaupun ada riak gitu pada tanggal 21-22, tetapi yang paling penting itu kan ada tindakannya, ada tindakan hukum atas siapa saja yang melakukan pelanggaran hukum. Nah, kepastian hukum itulah yang salah satu menjadi penentu apakah investor itu mempertimbangkan untuk menanam modal atau tidak. Ketika pemerintah mampu mengambil segala sesuatu itu berdasarkan hukum, bukan berdasarkan kekuasaan belaka, pada titik itulah investor itu memilih Indonesia untuk tempat tujuan investasi. Berarti kemudian situasi dan politik pada saat ini tidak usah kita khawatirkan begitu ya? Ya, tidak perlu dikhawatirkan karena seluruh perangkat negara itu berjalan. Siapa yang bersalah pasti ditindak. Yang tidak bersalah ya tidak ditindak tentunya. Jadi jangan membuat sesuatu yang terlalu dibesar-besarkan, padahal faktanya pemerintah mampu mengendalikan keadaan. Baik, sekarang next-nya apa nih, Bang Gaudesius? Kalau kita mau bicara untuk kemudian memanfaatkan sebaik mungkin mengenai peringkat utang Indonesia yang semakin baik dan kemudian daya saing kita juga meningkat, selanjutnya apa? Ya, peringkat utang pada tingkat BBB proyeksi positif itu, proyeksi stabil itu dalam waktu dekat. Kemarin itu pada hari Jumat itu nilai tukar rupiah itu menguat, sangat kuat di kawasan Asia. Itu pengaruh dari pengumuman tersebut. Dan juga uang masuk di pasar modal itu bagus gitu ya. Nah, ke depan tentu pemerintah harus mampu mengelola, terutama yang dikatakan tadi, pada kemampuan mengelola perekonomian secara efektif dan melalui kebijakan-kebijakan dan paket kebijakan pemerintah selama ini harus diakui tepat gitu ya. Ada beberapa paket yang dikeluarkan pemerintah dan yang tidak kalah penting adalah mengelola keuangan secara efektif. Nah, untuk meningkatkan daya saing tentu pembangunan infrastruktur yang benar-benar dirasakan. Jadi infrastruktur itu jangan cuma dibangun, tetapi infrastruktur itu harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Nah, justru di sini yang dibutuhkan itu adalah kreativitas pemerintah daerah di mana infrastruktur itu dibangun harus dijadikan sebagai pusat-pusat pertumbuhan. Kalau itu terjadi seperti bola salju, dia menggelinding perekonomian Indonesia, niscaya 5 tahun ke depan itu Indonesia jauh lebih maju. Gitu. Baik, Bang Gaudesius, terima kasih telah bergabung sama kami. Selamat pagi. Baik, Kevin. Pemirsa, pertumbuhan ekonomi Indonesia jelas menjadi tugas yang telah menunggu pemerintahan Jokowi di periode kedua. Kita percaya pemerintah fokus pada pertumbuhan ekonomi dan saat ini sudah berada dalam cakupan visi dan misi pembangunan ekonomi Indonesia. Terima kasih Anda telah menyaksikan editorial Media Indonesia. Selamat pagi, sampai jumpa.